Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang soleh dan soleha? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Amin. Hari ini kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, MUPEL PPKN, yaitu aturan di rumah. Sebelum belajar, kita berdoa ya. Awali pagi ini dengan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, sebelumnya kita mempelajari tentang hak. Apa itu hak? Hak yaitu sesuatu yang semestinya kita terima. Ya. Hak harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Setiap orang memiliki hak, ya. Ada banyak sekali hak, termasuk anak juga memiliki hak, ya. Salah satunya yaitu bermain. Siapa sih yang gak suka bermain? Ya, tentu kita semua suka bermain. Ya, bermain membuat hati kita menjadi riang, gembira, ya. Nah, tapi sebelum bermain, kita harus minta izin kepada ayah dan ibu. Ya, kalau tidak minta izin, nanti ibu tidak tahu keberadaan kita, ya. Orang tua kita bisa-bisa bingung mencari kita ada di mana, ya. Kalau kita minta izin, Bu, Ayah, atau Umi, Abi, saya mau main ke rumah teman si Ahmad misal namanya, ya. Maka ibu, orang tua kita tidak akan kebingungan mencari keberadaan kita. Nah, bermain bisa dilakukan setelah pulang sekolah atau sebelum belajar, asalkan tahu waktu dan tempatnya, tidak lupa waktu, ya. Kita boleh bermain apa saja asalkan tidak berbahaya. Nah, ini kemarin ada yang menyebutkan yang berbahaya misalnya main di jalan raya, ya. Itu berbahaya, nanti takut kepergok sama kendaraan, ya. Nah, hati-hati nih. Hindari bermain di jalan raya, misal bermain layang-layang di jalan, itu kan selain mengganggu juga membahayakan, ya. Kita boleh bermain kapan saja asalkan taat nasihat orang tua. Nah, ayo kita baca percakapan antara Beni, kakak, dan ibu. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Nah, ini Beni sedang berlatih simpai, ya. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya.
Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Ya, tadi kalian sudah menyimak dan membaca ya. Ibu mengingatkan Beni dan Tiur untuk berhenti bermain karena sudah sore dan waktunya mandi. Yang kedua, apa tanggapan Beni ketika diingatkan Ibu? Beni keberatan karena masih ingin berlatih simpainya. 3. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Lupa waktu menyebabkan hidup tidak teratur. Ya. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Hidup menjadi tidak teratur. Diskusikanlah dengan temanmu atau keluargamu apa saja aturan dalam bermain. Nah, di antaranya harus ingat waktu, tidak boleh curang, ya. Masya Allah. Aturan di rumah. Ada aturan di rumah. Aturan di rumah biasanya dibuat oleh orang tua. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Oleh anak, adik, kakak, ya, oleh orang tua itu sendiri. Ya, aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, masyarakat, sekolah, dan di tempat bermain. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib. Terjadi kekacauan. Contoh, jika membuang sampah sembarangan, akan terjadi banjir. Berikut contoh aturan di rumah. Nah, ini perhatikan gambar. Selamat siang atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam ketika masuk dan keluar rumah, ya. Ketika hendak bepergian, kita sebaiknya berpamitan, ya, kepada kedua orang tua. Jangan lupa memberi salam. Ya, kemudian gambar yang kedua. Ini gambar apa ya? Oh iya, menyimpan sepatu atau sendal di tempatnya. Ini kita akan mudah mencarinya kalau segala sesuatu ada di tempatnya. Nah, ini yang gambar yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Ya, ini juga nanti sangat bermanfaat, ya, hidup kita teratur. Saat mencari, saat akan bermain lagi, mainan sudah ada di tempatnya. Masya Allah. Ya, apalagi contoh aturan di rumah? Nah, contoh aturan di rumah. Ini sebagai contoh saja ya. Aturan di rumahku. Pertama,
Bangun pagi pukul 5 pagi. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain, tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari, membantu pekerjaan orang tua. Misalnya menyapu, ya, atau memberi makan hewan ternak. Masih banyak lagi ya. Yang ketujuh, pukul 19 atau pukul 7 malam belajar dengan rajin, ya. Ini saatnya kalian belajar menghafal, kemudian mengerjakan tugas atau PR dari guru. Ya. Dan 8, tidur pukul 21 atau 9 malam. Nah, itu beberapa contoh aturan di rumah. Tentunya kalian juga memiliki aturan di rumah masing-masing yang bisa jadi berbeda satu sama lain, ya. Nah, ini kalian bisa nanti beri tanda centang. Ini ada kegiatan, ada 5 kegiatan, perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan, ya. Kalau tindakan yang baik itu insya Allah perlu dilakukan. Kalian conteng di sini. Nah, tindakan yang tidak baik, ya, sebaiknya atau bahkan tidak boleh dilakukan, ya. 1. Menonton sampai larut malam, ya, perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, ini lupa waktu, ya. Membantu ayah dan ibu, ini perbuatan baik. Atau sebaliknya, mengerjakan PR, bermain dengan curang. Terus kelima, meminta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Ya. Nah, bagaimana dengan aturan yang ada di rumahmu, anak-anak soleh dan soleha? Nanti tugas kalian menuliskan, ya, beberapa aturan di rumah kalian. Pembahasan kita cukup sampai di sini mengenai aturan di rumah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.